Hai hai hai, halo, apa kabar semuanya? Luar biasa. Nah anak-anak sekalian, kembali lagi bersama dengan saya Antonius Yetubul. Pak Guru senang sekali karena bisa bertemu dengan kalian lewat pembelajaran mata pelajaran Kitab Suci untuk kelas 10. Nah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang pengantar Kitab Suci Perjanjian Lama. Sebagai orang Katolik, tentunya iman kita akan Yesus Kristus juga bersumber dari kitab suci, ya. Di mana kitab suci membantu kita untuk memahami tentang pekerjaan Allah. Setiap firman yang diwartakan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus dapat menjadikan sumber kehidupan bagi kita agar kita dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, harapan Pak Guru, lewat pembelajaran ini anak-anak bisa menyimak apa yang Pak Guru sampaikan dan akan sangat bermanfaat untuk menambah informasi serta wawasan yang luas untuk pengetahuan kita tentang kitab suci. Nah, anak-anak sekalian, adapun sub pokok bahasan dalam pembelajaran pengantar kitab suci Perjanjian Lama yaitu 1. Kanon kitab suci Perjanjian Lama, 2. Sejarah Israel kuno, 3. Dunia Perjanjian Lama, yang keempat tema-tema teologis Perjanjian Lama. Nah anak-anak, kalau kita lihat lebih detail ya, ini adalah 4 sub pokok bahasan yang akan kita pelajari dalam materi pengantar kitab suci Perjanjian Lama yang memuat 4 pertemuan. Jadi hari ini secara khusus kita akan mengkaji tentang kanon kitab suci Perjanjian Lama. Nah, kanon kitab suci Perjanjian Lama dapat kita pelajari, dapat kita pahami lewat 4 poin. Yang pertama, menjelaskan pengertian kanon. Yang kedua, menjelaskan tentang kanonisasi Perjanjian Lama. Yang ketiga, mengorganisasi kitab-kitab Perjanjian Lama sesuai pengelompokannya. Yang keempat, menjelaskan tentang Deuteronomika. Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kanon Perjanjian Lama dan ini adalah 4 poin yang akan kita pahami bersama lewat materi pada hari ini. Jadi harapan Pak Guru, anak-anak silakan menyimak dengan baik supaya setiap poin yang dibahas atau yang Pak Guru sampaikan sungguh bermanfaat bagi anak-anak dan menambah informasi untuk mata pelajaran kitab suci pada kelas 10. Nah, yang pertama, arti kanon dan kanonisasi Perjanjian Lama. Kanon kitab suci merupakan salah satu suatu daftar kitab yang dianggap sebagai kitab suci yang berwibawa atau otoritatif oleh komunitas keagamaan tertentu. Ya, kalau kita Katolik berarti kita pahami kanon seperti ini, yaitu suatu daftar kitab. Kanon sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti mistar atau tongkat atau standar. Kemudian dalam perkembangannya kata kanon juga dipahami sebagai daftar. Jadi kanon kitab suci berarti daftar kitab-kitab yang diinspirasi oleh Roh Kudus yang membentuk kitab suci. Jadi anak-anak, kalau kita pelajari secara khusus tentang kata kanon ya, nah di sini telah dikatakan bahwa kanon adalah daftar. Jadi daftar yang dimaksudkan adalah daftar pada kitab suci. Sedangkan hasil dari kanon adalah kanonisasi. Kanonisasi berarti suatu proses untuk menetapkan sebuah kitab sehingga disebut sebagai kitab suci. Dengan demikian, kanonisasi Perjanjian Lama berarti proses diakui dan ditetapkannya kitab-kitab yang dipandang suci. Ya. Jadi anak-anak, kanonisasi ini terjadi karena adanya kanon. Ya. Nah, dengan adanya kanonisasi merupakan sebuah kumpulan yang berawal dari kanon ya. Dari sebuah daftar maka jadilah kumpulan daftar yang merupakan adalah kanonisasi kitab suci Perjanjian Lama. Nah, kemudian yang berikut mengorganisasi kitab-kitab Perjanjian Lama sesuai pengelompokannya. Nah, anak-anak sekalian, kalau kita pelajari lebih detail ya, Alkitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru
adalah sebuah kitab yang unik karena terdiri atas banyak kitab. Bahkan Alkitab seringkali dianalogikan sebagai sebuah perpustakaan mini, di mana dengan membuka Alkitab sama dengan memasuki sebuah perpustakaan yang terdiri atas banyak buku dengan bermacam-macam judul yang disusun sedemikian rupa. Nah, anak-anak sekalian, tentu kita pernah memasuki sebuah ruangan yang namanya ruangan perpustakaan ya. Entah itu di perpustakaan kota, toko buku, atau sekolah, atau di mana saja kita berada. Nah, tentu saja di dalamnya itu berisikan begitu banyak buku dengan kumpulan-kumpulan buku tertentu. Begitu pula dengan kitab suci, seringkali dianalogikan, dipandang sebagai sebuah perpustakaan ya. Karena di dalam buku, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, di dalam setiap buku memiliki buku-buku yang lain, sehingga kita dapat memahami dan mempelajari semua buku yang tergabung di dalam dua bagian buku ini. Nah, kemudian yang berikut, pada deretan perjanjian lama terdapat 46 judul kitab berikut, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, Nehemia, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Yesus bin Sira, Baruk, 1 Makabe, dan 2 Makabe. Nah, anak-anak sekalian, ini merupakan deretan perjanjian lama yang terdapat di dalam buku kitab suci perjanjian lama yang berjumlah 46 ya. Jadi ini yang kita pahami. Nah, anak-anak, ini ada kesalahan teknis ya. Ini ada pendobolan nama. Nah, kemudian di dalam deretan 46 buku perjanjian lama terdapat 5 kelompok buku, yaitu yang terdiri dari Pentateuk, kitab sejarah, kitab para nabi, kitab puisi atau nyanyian, dan Deuterokanonika. Nah, anak-anak, ini merupakan 5 kelompok yang diorganisasikan dalam bagian perjanjian lama, yang mana di dalam 5 kelompok ini juga berisikan buku-buku tertentu. Nah, kira-kira buku apa-apa saja? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama, kitab Pentateuk terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kemudian kitab sejarah terdiri dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 dan 2 Samuel, 1 dan 2 Raja-Raja, 1 dan 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Tobit. Sedangkan kitab para nabi terdiri dari kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yehezkel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki, Tobit, Yudit, 1 dan 2 Makabe, dan tambahan Ester. Kitab puisi terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan, dan Sirah. Nah, anak-anak sekalian, dari 5 kelompok kitab yang termuat dalam perjanjian lama memiliki bukunya masing-masing, yaitu Pentateuk, ada Kejadian dan lain-lain, kemudian kitab sejarah, kitab para nabi, dan kitab puisi atau kitab nyanyian. Nah, anak-anak sekalian, berikutnya yaitu tentang Deuterokanonika ya. Nah, berbicara tentang Deuterokanonika, kitab Deuterokanonika yaitu kitab yang sudah ditentukan oleh Konsili Trente, di mana berisikan 7 buku, yaitu yang terdiri dari kitab Yudit, kitab Tobit, Makabe, 1 Makabe, 2 Makabe,
kitab kebijaksanaan, kitab Putera Sirat, dan kitab Laut. Ya. Nah, anak-anak sekalian, ini adalah kitab Deuterokanonika. Jadi dari kitab-kitab inilah yang akhirnya menjadi pembeda antara kitab suci Katolik dan kitab suci Protestan, ya. Di mana umat Katolik menggunakannya sebagai kitab suci, sedangkan agama Protestan tidak mengakui ketujuh kitab tersebut. Dan ini juga alasan mengapa kitab suci umat Katolik lebih tebal jika dibandingkan dengan kitab suci umat Protestan, ya. Nah, anak-anak, sekedar informasi, jika anak-anak hendak membeli kitab suci, Pak Guru sarankan lihatlah kitab suci yang bertuliskan Deuterokanonika pada cover atau sampel bukunya, ya. Karena itu adalah buku kitab suci menurut keyakinan Gereja Katolik yang dapat kita pahami. Baik anak-anak, itu adalah bagian dari penjelasan tentang kitab suci Perjanjian Lama. Harapan Pak Guru semoga apa yang kalian amati pada hari ini lewat tayangan ini sungguh bermanfaat dan memberikan informasi yang penting terkait dengan materi yang kita pahami bersama-sama. Akhirnya Pak Guru sampaikan terima kasih dan bye-bye.